Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah asal Bekasi, ya, yang menanyakan terkait teman-teman yang sudah pada nikah, sudah pada khitbah, ya, namun dia merasa belum ada orang yang datang padanya, ya. Apa yang harus ia lakukan dan bagaimana tuntunan Islam terkait mencari jodoh ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kan berarti kan mencari jodoh itu bukan hanya dari laki-laki kan, perempuan juga memang berkeperluan, berkepentingan. Nah, tapi cuma caranya saja kan. Kalau laki-laki lebih aktif, ya kan caranya. Kalau perempuan ya tidak secara aktif, tapi bisa secara pasif atau secara tidak langsung, ya kan, melalui teman-temannya. Nah, penting ini bermasyarakat, ya kan. Dengan bermasyarakat, ya si perempuan ini ya tentu kan bisa ngobrol dengan lingkungannya, ada acara ngobrol-ngobrol. Oh iya, kapan nih, kan begitu biasanya yang ngobrol-ngobrol begitu. Ya doakanlah kan begitu. Nah, mungkin yang lain boleh saya bantu dan seterusnya kan begitu. Jadi intinya ini kurang bersosialisasi ini orang ini, bermasyarakat, ya kan, baik masyarakat lingkungan sosial ataupun lebih baik tentu masyarakat yang religius, ya, jadi ahlul musola atau ahlul masjid, ya kan, pengajian dan begitu. Banyak itu kisah-kisah bagus seorang yang mu'allafah juga, mantan begitu kan, karena aktif dia di satu kegiatan, ya dipertemukan Allah dengan aktivis dari organisasi keagamaan itu, ya. Jadi intinya bersosialisasi lah, insya Allah sambil berdoa, Allah akan berikan jalan, ya kan, ya begitu. Tapi kalau tidak bersosialisasi, nggak ada yang tahu, ya susah kan begitu, karena ya jangankan mencari pasangan, ya cari makan saja ya harus jalan dia, jalan ke warung. Begitu. Wallah, saran saya ya bersosialisasilah dengan lingkungan yang soleh kan begitu. Lingkungan dan baik, kalau ya. ada yang dituakan, ya akrabi mereka, orang-orang yang dituakan itu mudah-mudahan bisa membantu. Wallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Rido asal Jakarta, ya, yang menanyakan apa yang dimaksud dengan khitbah dalam Islam. Biasanya dalam resepsi pertunangan sepasang calon pengantin saling bertukar cincin pernikahan. Apakah cara ini dibenarkan dalam Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Khitbah itu kan kata-kata dari calon suami atau yang berminat mempersunting seorang gadis. Dan khitbah itu bukan kepada yang bersangkutan, tapi kepada orang tua. Sebab wilayah al-khitbah wan nikah itu di tangan orang tua, orang bapak, wali, di tangan wali. Nah, iya itu kan cukup dengan kata-kata, ya kan. Apakah kata-katanya langsung, ya kan, datang, itu kan soal budaya ya kan, mantapnya memang datang kan begitu. Atau ya tidak langsung, ya pakai surat bisa juga, karena telepon, ada lagi di luar teknis, ya kan, bisa. Ya termasuk saya juga khitbah itu pakai surat dari Kairo begitu. Jarak, ya. Iya, alhamdulillah kan. Atau sekarang itu ada video call, ya kan. Jadi atau termasuk juga tadi telepon. Yang penting bisa dipastikan ini si fulan, ya, yang bicara, lalu diterima oleh bapaknya atau walinya, kan begitu. Dan itu sorry, ya kan, sorry kan, kata-kata dalam telepon itu sorry, ya kan, bukan kiasan. Nah itu kan, kalau berarti kata-kata, bukan dengan simbolis pakai apa, tukar cincin, itu bukan khitbah. Itu lampiran. Mungkin tidak pakai cincin, bisa hadiah berupa yang lain kan. Berupa hadiah yang lain, apakah
pakaian, kalung, semua yang lain. kalung atau apapun. Tapi ya ini soal simbol aja itu ya. Simbol kebiasaan ya. Tapi itu tidak menjadi hukum ya kan. Tanpa tukar cincin berarti belum sah itu khitbahnya, enggak. Iya, kalau sudah kata-kata dan sudah diterima, ya, mengikat itu dia tidak sudah dipagari itu kan. Tidak boleh lagi ada yang khitbah. Ya, yang datang. Haram itu kan. La yakhtubul muslimu ala ya khitbati akhihi kan. Illa ayyatrukaha, begitu. Tidak halal seorang muslim ya menghitbah lagi ya apa yang sudah dikhitbah oleh saudaranya, kecuali kalau sudah ditinggalkan. Begitu ya. Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Laras asal Jakarta. Ya. Apakah saya boleh berkomunikasi dengan laki-laki yang melamar saya melalui telepon? Melamar itu kan khitbah. Bahasa Arabnya khitbah. Khitbah ya. Iya, bahasa kitanya melamar. Bahasa Sundanya nanyaan, ya kan, narosan. Ya, ya itu khitbah itu harus kepada orang tua, wali iya, ya, kan? bukan kepada orangnya ini melamar saya melalui telepon. Itu salah, kepada orangnya itu bobogohan itu mah, iya kan? Iya, pacaran. Oh, ini pacaran ya Mas. Kalau ini pacaran, ya, bukan khitbah itu. Ya, beda. Saya mau pada kamu berarti ini. Itu tidak menjadi ikatan, tidak menjadi ikatan. Oh, dia sudah mau kok. Siapa yang mau ya, anak perempuannya? Udah ke bapaknya belum ya? Belum, masih terbuka itu, masih terbuka begitu kan. Nah, ini pengertian khitbah itu bukan ya kepada yang bersangkutan, tapi kepada yang punya otoritas khitbah dan nikah, dalam hal ini wali, orang tua, ya kan. Ya, apakah dengan wali itu bisa pakai telepon, bisa pakai surat, bisa video call, afdolnya tentu saja datang, ya kan, ya itu. Bahkan ya sedikit diacarakan lah, namanya pertemuan silaturahim antar dua keluarga gitu. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Paris asal Tangerang yang menanyakan, aku dan istriku tinggal di rumah yang terpisah dari rumah keluargaku karena banyak problem yang terjadi. Aku berjanji dengan istri untuk tidak berpisah dengannya. Namun orang tua meminta untuk pulang lagi ke rumah orang tua, namun istri menolak. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kan. Ini apakah pilih apa namanya? Istri atau orang tua? Pilih istri itu kan keinginan istri. Bahwa berjanji tidak akan cerai bagus itu kan. Soal ya dia rumah serumah ini kan. Orang tua maunya ya serumah lagi dah. Lebih nyaman begitu kan, tapi istri kurang nyaman. Ini persoalan rasa kenyamanan, ya kan. Nah, ini mana yang dipilih kan? Nah, jadi kalau perasaan nyaman atau kurang nyaman, dua-duanya perasaan, tentu orang tua itu ya lebih, ya kan. Jadi ya karena termasuk birrul walidain itu wajib, ya kan. Perintah di Al-Quran itu setelah perintah ibadah pada Allah. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Begitu, ya kan. Nah, tinggal lagi bagaimana ini istri supaya tidak ngambek begitu. Iya. Itu kan seni saja. Seni komunikasi ya? Komunikasi kan begitu. Tapi dari sisi afdol ya afdol tentu saja mengikuti apa namanya harapan dan ajakan atau apa namanya ini permintaan, bahkan ini kan permintaan orang tua begitu, ya kan. Orang tua itu jangan bahasanya minta, isyarat saja kan itu sudah ya dipenuhi kan. Sebab itu peluang, ya kan, ya jalan ridho Allah itu jalan kan tengah, ya? Iya, ridho Allah ada pada keridhoan kedua orang tua. Nah, itu. Dan murka Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Iya, tidak ada itu murka Allah atau ridho Allah ada pada istri. Istri yang ada, nah, itu dalam hadis pada suami. Istri itu harus kan taat pada suami. Ya. Jadi kalau istri itu
tidak diridhoi oleh suaminya, jangan harap masuk surga, akan berat justru. Karena ya kewajiban taat ke suami itu sangat kuat sekali gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Agus asal Tangerang ya. Apakah secara syariat seorang suami diperbolehkan memasukkan dan membawa serta laki-laki asing ke dalam rumahnya dan tinggal seatap di rumahnya tanpa persetujuan dan keridhaan istrinya? Apakah persetujuan istri dalam kondisi semacam ini sangat prinsip dan bagaimanakah hukum syariat Islam? Ya, ini kan masalah ya kan. Pertama ini sum'ah, nama baik gitu. Mana si fulan ini kok nggak ngerti tuh bawa-bawa apa laki-laki ya ke rumahnya. Nah, itu kan sum'ah tuh fitnah ya kan. Yang kedua adalah ya udah jelas ada istrinya di situ kan akan mengundang haroj fitnah. Bahkan bisa lebih dari itu ya kan, ighra, menggoda. Bisa saja kan si laki-lakinya itu ya laki-laki tipe apa namanya suka buaya darat. Ya begitu, bahaya ini. Jadi ya Islam tidak memberi ruang untuk pintu tadi fitnah itu. Justru fitnah itu harus ditutup ya. Dan saya rasa itu ya sangat jelas lah. Dari etika umum saja nggak pantas orang ya, luar masuk ke rumah. Iya begitu kan. Apalagi tinggal nih. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka telah dijawab. Baik, untuk mengakhiri acara kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.